Jembatan Kretek II sebagai salah satu program strategis nasional di jalur selatan Yogyakarta merupakan bagian dari jalur jalan lintas selatan. Jembatan Kretek II menghubungkan dua ruas jalan Kretek Samas dan Poncosari Greges yang melintas Sungai Opak di Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sungai Opak memiliki alur sungai yang masih aktif di sekitar muara, cenderung dinamis dan mudah berpindah tempat. Sedimen penyusun dasar sungai maupun sedimen terangkutnya memiliki diameter yang kecil sehingga mudah terbentuknya meandering atau belokan. Pembangunan Jembatan Kretek II memiliki total penanganan sepanjang 2015 meter dengan kontrak pekerjaan dimulai pada Januari tahun 2021 dan akan berakhir pada Januari 2023. Lokasi Jembatan Kretek II ini merupakan lokasi rawan gempa di mana 50 meter dari lokasi pembangunan Jembatan Kretek II merupakan pusat gempa Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2006. Lokasi pembangunan Jembatan Kretek II secara teknis memiliki keunikan tersendiri karena berada di wilayah rawan gempa. Selain itu, sisi mempercantik jembatan ini sangat khas dan kental dengan nilai-nilai budaya Daerah Istimewa Yogyakarta. Jembatan Kretek II dibangun berada sangat dekat dengan zona patahan opak. Pergerakan patahan diperkirakan 0,75 mm per tahun. Mengingat kerentanan jembatan terhadap gempa, maka dilakukan beberapa aspek pendalaman teknis seperti penentuan lokasi sesar aktif, pengujian Dowen Hole seismik, juga penentuan aspek perencanaan. Sesar opak terbentang dari arah timur laut sampai barat daya pada dataran Cekungan Yogyakarta di barat Pegunungan Kidul. Diperkirakan panjang sesar opak mencapai 40 km. Jalur sesar ini memotong rencana badan jalan Jembatan Kretek II. Untuk mengantisipasi pergerakan tektonik di jalur sesar apabila terjadi gempa, maka diperlukan data lokasi sesar yang lebih akurat. Studi dilakukan menggunakan pemindaian geolistrik dan studi paleoseismologi dengan uji paritan yang dilakukan oleh Dani Hilman Natawijaya. Hasil studi memperkuat informasi mengenai lokasi sesar aktif opak. Selanjutnya, dibuatkan pula prasasti pada garis sesar sebagai petunjuk informasi. Perencanaan awal jembatan terlihat jalur sesar memotong jembatan antara P8 sampai dengan A2. Selanjutnya dilakukan pergeseran posisi A2 ke arah barat sejauh 20 meter dari jalur sesar untuk menghindari fatalitas kerusakan pada saat gempa. Mengingat lokasi jembatan yang sangat dekat dengan jalur sesar aktif opak, penentuan SSRS menjadi sangat penting karena respon spektra menjadi masukan gaya gempa ke struktur. Dibuatnya bantalan karet inti timbal atau lead rubber bearing atau LRB memiliki kelebihan dalam meredam energi gempa lebih tinggi dibanding bantalan karet pada umumnya. Di samping itu, juga memiliki kemampuan untuk mengembalikan struktur yang ditopangnya pada posisi semula setelah gempa berakhir. Susunan LRB terdiri dari karet laminasi yang diperkuat dengan lembaran baja dan pada tengah LRB dipasang timbal atau lead. Fungsi timbal pada LRB adalah menyerap energi gempa sehingga mampu memperpanjang periode struktur saat gempa terjadi. Jembatan Kretek II syarat akan nilai-nilai budaya,
khususnya budaya di Yogyakarta. Nilai seni pada infrastruktur publik dapat meningkatkan ketertarikan masyarakat terhadap infrastruktur. Selain itu juga akan mampu menggugah rasa memiliki bagi masyarakat untuk merawat dan menjaga infrastruktur publik sehingga dapat meningkatkan kebermanfaatan dan keberlanjutannya. Keterlibatan budayawan lokal di Yogyakarta sangat penting dalam konsep perencanaan desain jembatan Kretek 2 yang memuat filosofi Among Tani Dagang Layar. Filosofi tersebut memfokuskan pengembangan wilayah pantai selatan. Beautifikasi desain jembatan Kretek 2 disesuaikan dengan filosofi tersebut, seperti Tugu Luku, desain lampu PJU, desain railing, hingga arc lighting untuk mempercantik tampilan jembatan saat malam hari. Desain Tugu Luku sebagai salah satu ciri khas jembatan Kretek 2 dijadikan landmark welcome grid ke Yogyakarta dari jalur jalan lintas selatan. Luku merupakan alat bajak sawah sebagai wujud agraris budaya dan masyarakat Yogyakarta. Luku merupakan singkatan untuk kalimat Laku Urip Kang Utomo yang berarti proses dan jalan hidup yang utama. Hal ini sesuai dengan fungsi jembatan Kretek 2 menghubung dua kawasan yang sebelumnya terpisah oleh Sungai Opak, sehingga proses kehidupan dapat berlangsung lancar dan nyaman. Material pada Tugu Luku yaitu menggunakan bahan kuningan untuk kenteng dan motif. Alur motif menggunakan beberapa bahan yaitu PRC skin, galvalum skin, dan galvanize. Sisi lain, beautifikasi jembatan Kretek 2 terdapat pada penerangan jalan atau PJU yang didesain dengan konsep padi. Filosofinya adalah bagaikan padi, semakin masak semakin merenduk, menggambarkan makna manusia tidak layak untuk bersikap angkuh atau sombong karena usia atau kemampuan yang dimilikinya. Masyarakat akan memandang baik seseorang apabila semakin tinggi usia atau semakin tinggi kemampuannya, ia semakin merendahkan hatinya. Desain railing parapat jembatan Kretek 2 menggunakan ornamen burung kuntul. Bentuk ornamen pagar jembatan tersebut sebagai stilisasi dari penggambaran sawah beserta burung kuntul yang berada di daerah sana. Hal ini dipilih karena merupakan kesatuan simbolisasi suasana budaya pertanian sebagaimana simbol luku pada tiang jembatan. Motif burung kuntul terbuat dari bahan alloy emulsion paint untuk pipa menggunakan material pipa galvanized emulsion paint. Bagian terakhir adalah desain art light dengan penambahan lampu LED pada beberapa area sehingga ketika malam hari tampilan jembatan akan terlihat cantik dan megah, agar jembatan dapat dijadikan ikon dari kota Bantul. Meskipun dengan berbagai kendala dan tantangan, namun jembatan Kretek 2 sebagai ikon jalur jalan lintas selatan Yogyakarta yang memiliki budaya dan cerita kehidupan warga sekitar diharapkan dapat memberikan proses kehidupan yang berlangsung lancar dan nyaman layaknya filosofi Laku Urip Kang Utomo, sehingga dapat menambah cerita kehidupan yang semakin indah dengan meningkatnya perekonomian masyarakat maupun pemerataan ekonomi, mendekatkan usaha mikro kecil menengah dengan pangsa pasar, serta menunjang pengembangan destinasi wisata di selatan Pulau Jawa.